Menjadi seperti apa yang Tuhan mau itu semua orang mau. Menjadi dan menikmati apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidup kita, kita mau. Tapi untuk diproses belum tentu semua orang mau. Apalagi prosesnya tidak mudah. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita siapkan hati kita untuk pemberitaan firman Tuhan. Karena itu mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami. Supaya waktu di mana kami belajar firman Tuhan, biarlah ini menjadi waktu yang paling baik bagi kami. Tuhan tahu bahwa kami orang-orang berdosa. Kami terbatas dalam banyak hal. Karena itu sungguh tidak mungkin bagi kami untuk mengerti firman-Mu, kecuali kalau Tuhan menolong kami. Oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu kami mohon Tuhan, hari ini kami sungguh-sungguh dimampukan. Bukan saja untuk mengerti firman Tuhan, tapi lebih dari itu kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Jauhkanlah semua penggoda pencobaan baik di dalam kami maupun di sekitar kami. Supaya di dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, bulan Juli itu ditetapkan oleh Gereja Masehi Injili Timor sebagai bulan pendidikan. Untuk minggu hari ini tema kita adalah beri diri untuk diproses Tuhan. Pembacaannya ditetapkan menurut Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-12, sejemput jemaat Tuhan berdiri. Pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan melarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan mencabut, merobohkan, dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku, bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku, bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Sebab itu, katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah lakumu yang jahat dan perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu.
Tapi mereka berkata, tidak ada gunanya, sebab kami hendak berkelakuan mengikuti rencana kami sendiri, dan masing-masing hendak bertindak mengikuti kedegilan hatinya yang jahat. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Bapak Ibu Saudara-saudara, shalom. Kuat sedikit, shalom. Lebih kuat lagi, shalom. Tema kita hari ini adalah beri diri untuk diproses Tuhan. Itu bagian dari pelajaran kita. Sangat diharapkan setelah saudara mendengar pemberitaan firman hari ini, saudara dan saya memberi diri untuk Tuhan proses. Tapi di awal saya ingin sampaikan, menjadi seperti apa yang Tuhan mau itu semua orang mau. Menjadi dan menikmati apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidup kita, kita mau. Tapi untuk diproses belum tentu semua orang mau. Apalagi prosesnya tidak mudah. Seorang sahabat bilang kepada saya, dia punya jabatan yang penting di Republik ini. Dia bilang kepada saya, Pak Pendeta, waktu saya harus dipindahkan ke satu tempat, saya merasa tidak adil. Tetapi memahami kehendak Tuhan, dia bilang begini, tapi saya ini apa? Saya ini hanya kura-kura. Tahu kura-kura? Tahu kura-kura? Penyu itu. Kea. Itu kea, kura-kura. Saya ini hanya kura-kura di atas pagar. Bagaimana kura-kura ada di atas pagar? Pasti ada yang taruh, karena kura-kura tidak mungkin naik pagar. Kura-kura ninja mungkin, tapi kura-kura betul. Kalau kura-kura ada di atas pagar berarti ada yang taruh. Dan dia bilang, Pak Pendeta, siapa yang taruh saya di situ? Tuhan yang taruh. Dan kalau ada waktu di mana Tuhan mau supaya saya pindah ke satu tempat, jangan melawan. Jangan melawan. Ikut saja apa yang Tuhan mau. Kalimat itu bagus kan? Tapi apakah perasaannya seindah yang saya katakan? Tidak juga. Karena ada banyak ketidakadilan di sekitar yang dialami. Kita membaca hari ini kisah tentang Yeremia. Sebentar kita bahas. Tapi saya ingin sampaikan di awal bahwa ternyata dalam proses untuk memahami dan belajar sesuatu dari kehendak Tuhan adalah sebuah proses yang panjang yang kadang-kadang kita tidak tahu. Tapi Tuhan mau kita berproses. Saya sebutkan 3 yang saudara ingat. 1, waktu Tuhan suruh Nuh bikin bahtera. Nuh bikin bahtera. Dia tidak tanya, dia bikin saja. Saya bayangkan kalau itu perintah diberikan pada saya banyak bertanya. Harusnya dia bertanya, laut di mana Tuhan kita bikin ini bahtera. Tapi dia kerja saja. Nuh, nanti bikin dia bertingkat-tingkat. Dia tidak tanya, dia ikut saja. Nanti ketika air bah itu turun baru dia bilang benar. Dalam proses itu baru dia mengerti ini maksud Tuhan. Oh iya, ini maksud Tuhan. Semua orang mati, dia dan keluarganya tidak. Karena ikut proses itu. Nuh bikin bertingkat-tingkat. Dia tidak tanya, dia buat saja. Nanti hewan-hewan itu masuk, baru dia mengerti betul. Memang harus bertingkat-tingkat supaya babi di bawah. Saudara bayangkan kalau Nuh pun kamar tidur begini, terus kandang babi di sebelah. Dia bisa tidur. Dia mengerti. Nuh nanti buat kamar itu banyak-banyak. Harusnya dia bilang, Tuhan kami hanya 4 kakak. Tidak banyak. Tapi binatang itu masuk, baru dia mengerti betul Tuhan. Memang harus kamar banyak. Singa, ular, gajah, baru dia bilang betul memang harus kamar banyak-banyak. Bayangkan kalau Nuh satu kamar dengan lebah, kan sebentar dia keluar dia subangka-bangka tuh dia punya muka. Jadi berproses saja dulu ikut yang Tuhan mau, nanti dia. Pada saat yang sama banyak orang rindu supaya kalau dia mau sesuatu itu tinggal telepon, dan ini laku di ini dunia ini. Kepingin langsung cari hamba Tuhan, berdoa dan dapat firman, langsung betul. Terus itu firman dia tafsir tak salah, jadi sesat lagi. Proses. Yusuf itu Tuhan mau pakai dia, tapi mulai dari sebuah keadaan dia tidak disukai oleh keluarga malah. Saudara-saudaranya
Anggap ini anak tidak baik. Jual dia, jual di atas jual lagi. Jadi korban fitnah lagi. Masuk penjara. Nanti kemudian ketika saudara-saudara mau minta maaf, dia bilang, tidak, bukan kamu yang menyuruh aku, tapi Tuhan yang menempatkan aku di sini. Proses. Berat. Paulus dalam pernyataannya yang luar biasa dia bilang, penderitaan ringan yang saya alami ini tidak bisa dibandingkan dengan kekekalan yang Tuhan kerjakan. Saya bayangkan dia pun penderitaan ringan. Tidak. Paulus masuk penjara ringan. Siapa yang berani sebentar keluar lempar polisi satu di situ. Tenggelam di laut. Coba ikut POI Bako, lepas dia di laut situ. Berat. Tapi ada maksud Tuhan di depan. Saudara-saudara, lalu kita membaca teks ini. Sekira ini sesuatu yang baik bagi kita sekalian untuk memahami sejumlah hal. Yang pasti bahwa kita sama-sama tahu Yeremia adalah anak dari Imam Hilkiah. Berarti dia dalam keluarga ini, keluarga yang beriman. Dia bapak iman, imam. Tapi dia berhadapan dengan sebuah kenyataan. Ketika Tuhan panggil dia, Tuhan izinkan dia ada dalam sebuah proses ketika berhadapan dengan orang-orang yang hidup tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Kita membayangkan saudara, kalau Tuhan panggil kita, Tuhan proses kita, tetapi tidak ada orang mendengar. Stres juga itu saudara. Jangan dengan orang lain, dengan anak sendiri saja itu saudara, kita suruh dia sesuatu supaya dia berubah saja, baru 2 kali kita sudah stres. Anak-anak kita ini sekarang kalau mereka bermain terus kita panggil, kan ada yang standar itu hanya yang pertama. Gian, waktu dia tidak dengar pasti dia naik 3 oktav. Gian, dia mulai naik itu dengan keluarga sendiri. Apalagi berhadapan dengan orang lain, lama-lama kita berhenti. Saudara-saudara, lalu hanya itu? Tidak. Ada sejumlah penderitaan lain yang dia alami. Dia diancam kalau dia bernubuat. Dia mau dibunuh. Dia dilawan oleh Nabi Hanaya. Oleh Hanaya seorang nabi palsu sebenarnya. Kitab nubuat Yeremia dibakar. Dia dibuang ke dalam perigi. Sepertinya keadaan sulit sekali. Ini tidak banyak orang suka. Banyak orang pikir kalau percaya Tuhan itu aman-aman saja. Kalau sakit kepala tinggal tunjuk begini dalam nama Yesus. Banyak orang pikir kalau dia asam lambung tinggal tunjuk dan sebut nama Yesus. Banyak orang pikir kalau percaya kepada Tuhan Yesus itu pagi-pagi petugas koperasi datang di rumah. Tuhan Yesus kasih keliru dia jadi dia pergi di rumah sebelah. Ada proses yang terus. Lalu saudara-saudara, bagaimana kemudian Tuhan mengajar dia? Teks ini menjadi penting. Tuhan bilang, Yeremia, pergilah ke tukang periuk. Kalau kita baca di sana, saudara-saudara, kita menemukan Yeremia diutus ke tukang periuk dan memperhatikan bagaimana tukang periuk itu bekerja. Ketika bejana yang dikerjakannya itu rusak, maka dia dihancurkan dan dibentuk lagi. Yeremia disuruh untuk memperhatikan baik-baik. Tuhan Allah memberitahukan kepada Yeremia bahwa dia akan bertindak terhadap Yehuda seperti tukang periuk itu terhadap bejana liat, tanah liatnya yang ada di tangannya. Ia akan membentuk bangsa itu. Dia akan memberi pembaharuan kepada bangsa itu. Supaya mereka memahami dan mengerti betul-betul kehendak Tuhan. Yeremia segera mewartakan berita ini kepada seluruh Yehuda. Mendesak mereka supaya bertobat sudah.
Kamu harus mengubah dirimu. Dia terus menyampaikan itu. Saudara-saudara, jadi pembacaan itu hanya suruh pergi dan lihatlah proses. Karena proses itu baik. Kalau saudara lihat, kan ada yang putar tidak pakai listrik atau pakai dayung sepeda begitu. Bagaimana dia punya keserasian dan seterusnya. Tapi proses itu harus dilakukan. Kita berhadapan dengan sebuah perkembangan zaman di mana saudara-saudara orang berpikir bahwa proses tidak penting. Semua sudah lebih enteng, semua lebih gampang. Dulu kalau ibu-ibu pergi ke pasar itu mereka bawa keranjang besar-besar. Ada yang bawa karung yang warna putih, ada yang bawa karung goni. Sekarang tidak ada karung goni lagi. Sekarang pergi bawa plastik saja. Dulu file-file harus ada di map-map yang besar-besar, sekarang tidak usah. Dulu ke gereja itu mesti bawa Alkitab tebal-tebal begini, sekarang tidak usah. Makanya banyak yang lupa Alkitab di gereja tidak cari. Hari-hari Minggu itu banyak tinggal Alkitab di sini. Hanya dua kemungkinan. Satu, dia sudah hafal itu Alkitab. Atau yang kedua, mungkin memang bukan dia punya juga. Kan semua sudah lebih enteng. Tinggal buka. Pas buka ada WA. Maka dia pindah dari Yeremia ke WA. Zaman sekarang masih begitu. Sudah begitu. Nah saudara-saudara, karena ini di bulan pendidikan, maka saya akan mengajak kita merenungkan bagian-bagian ini. Pendidikan itu sebuah proses. Pendidikan itu sebuah proses. Mari kita belajar sedikit dari bangsa Israel. Karena pendidikan itu sebuah proses. Saya mengajak kita memahami konteks Tuhan mengajar mereka dalam proses ini. Pertama, tujuan. Pendidikan itu kan mesti ada tujuan. Bagi bangsa Israel yang Tuhan bawa mereka keluar dari tanah Mesir ada tujuan. Membebaskan mereka dari Mesir. Mendidik mereka supaya mereka menjadi saksi. Merubah mental mereka dari mental budak itu menjadi mental orang-orang sebagai anak-anak raja. Itu tujuannya. Supaya bangsa Israel yang adalah bangsa pilihan Tuhan ini menjadi berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Tujuan Tuhan di situ. Isinya adalah, setelah tujuan, isi. Isinya adalah sejumlah peraturan, hukum, dan ketentuan-ketentuan. Ada tujuan begini, tapi jangan biarkan mereka terjun bebas jalan sendiri, jangan. Harus ada peraturan. Harus ada hukum-hukum yang menolong mereka. Apalagi bukan urus orang satu saja, urus banyak orang. Harus ada hukum yang mengikat mereka secara bersama-sama. Apalagi di sekitar mereka ada banyak orang lain. Yang sudah ada aturan saja kita langgar kiri kanan. Apalagi yang tidak ada aturan. Sudah tulis di situ, pakai helm. Kita tidak pakai. Tidak pakai lagi, kena tilang baru bilang, kenapa tidak pakai helm? Pak, tadi saya di rumah sakit saya simpan salah Pak, jadi orang ambil. Bayangkan sudah langgar peraturan pakai tipu lagi. Itu yang sudah ada aturan, apalagi kalau tidak ada aturan. Nanti ketemu teman yang benar-benar kena tilang, dia bilang, aduh tadi saya kena rahasia polisi, aduh karena tidak pakai helm. Terus kita bilang, lu bodoh nah. Tipu tapi bangga saudara-saudara. Bertobat sudah yang tipu-tipu tapi bangga-bangga itu. Tuhan Allah tidak suka. Saudara-saudara, 10 hukum Taurat dijabarkan jadi 613 pasal. Masih ada lagi ribuan peraturan hidup setiap hari. Mereka harus ada di situ supaya sampai di tujuan. Isi. Prosesnya sekarang. Tujuan, isi, proses. Prosesnya adalah Tuhan Allah sengaja membiarkan mereka berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain. Biarkan saja mereka berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain.
tetapi harus mencirikan diri mereka sebagai umat pilihan Tuhan. Tuhan tidak melarang kita berjumpa dengan siapapun, tidak melarang mereka berjumpa dengan siapapun. Hiduplah dengan orang lain. Di bulan pendidikan tahun lalu saya sampaikan kepada saudara bahwa belajar itu bertingkat-tingkat, ada 4. 1, belajar untuk tahu. Saudara bisa punya sumber belajar yang banyak, orang kah, Google kah, buku kah, silahkan belajar untuk tahu. Tapi bagus itu dia ada di tingkat paling dasar. Yang lebih tinggi sedikit adalah belajar untuk tahu sekaligus bisa melakukan. Banyak yang sudah tahu tapi belum tentu bisa melakukan. Makanya saya bilang misalnya kami pendeta ini kan orang tanya, pendeta, khotbah yang baik itu yang bagaimana? Saya bilang lupa maksud. Khotbah yang baik itu yang tulis atau tidak tulis, berapi-api atau berair-air. Khotbah yang baik bukan soal tulis atau tidak tulis. Omong karmana, bikin begitu. Jangan omong lain, bikin. Karena ada orang yang bahkan pikir lain, omong lain, buat lain, hasilnya kelainan. Yang saudara ketemu orang kelainan itu kan tidak sinkron semua. Itu baru tingkat 2. Tingkat 3, belajar untuk tahu, untuk bisa melakukan, untuk bisa bersama-sama dengan orang lain. Kadang-kadang kita sudah tahu tapi tidak mau lagi bergabung dengan orang lain. Padahal ini persekutuan ini. Yang paling tinggi adalah dalam kaitan dengan konteks ini, belajar untuk tahu, untuk bisa melakukan, untuk bisa hidup dengan orang lain, tapi tetap menjadi diri sendiri. Saya orang Timur, ketemu dengan siapa saja, mau orang Tionghoa, orang Rote, Sabu, Sumba, Sumatera, Makassar, Jawa, Medan, Batak T, saya tetap Timur. Tidak usah jadi orang lain, supaya betul-betul jadi kita sendiri. Saya gemit, bukan genit, gemit. Gereja Masih Injili di Timur. Ketemu dengan siapa saja, GBI ke Pentakosta mana ke mana, silakan ketemu, saya tetap gemit. Jadi diri sendiri, tidak usah jadi orang lain. Jadi itu prosesnya. Tuhan membiarkan bangsa ini berjumpa dengan siapapun, tapi kamu harus tetap jadi dirimu sendiri. Saudara-saudara, medianya adalah tujuan isi proses media atau alat-alat pengajarannya adalah bangsa-bangsa lain. Kadang-kadang Tuhan pakai orang lain, bangsa-bangsa lain, untuk membuat kita belajar sesuatu. Mereka diuji di situ. Apakah masih tetap percaya pada Tuhan atau tidak? Dan saya kira kita ingat, ini kok Paul pun kalimat. Ternyata waktu kita minta Tuhan supaya kita bisa sabar, kan kita sadar-sadar nih, kita bukan orang sabar ini. Terus kita berdoa, Tuhan berikanlah kepada saya kesabaran. Kira Tuhan kasih kesabaran. Dia izinkan ada masalah. Dari itu perjumpaan dengan orang lain membuat kita belajar untuk sabar. Amin kok. Saya mau tanya Bapak Ibu dulu, coba pikir Bapak, pernah bertengkar dengan istri kok tidak? Yang kita baru satu kata dia 11. Pernah kok tidak saudara taceke? Yosua tahu itu kata taceke kok tidak Yosua? Begini. Dengan tetangga, dengan orang lain. Supaya kita belajar. Ya Tuhan izinkan ada terjadi. Kita bawa mobil di jalan saja tiba-tiba itu mikrolet. Kalau tidak minimal kata pertama yang keluar itu setan. Kita di jalan kita diajar, di rumah diajar, di mana-mana kita diajar. Seberapa itu? Tujuan isi proses media yang paling terakhir hasil penilaian. Penilaiannya apa? Tidak lulus banyak. 600.000 laki-laki yang keluar, belum terhitung perempuan dan anak-anak. Waktu keluar banyak orang, yang lulus berapa orang?
2 orang lulus. Karena itu, saudara-saudara, mari kita menuju puncak sudah. Untuk tema ini, berilah dirimu untuk diproses Tuhan. Maka proses ini mesti dikenal dengan baik supaya kita sadar bahwa ini Tuhan pemproses. Saudara-saudara, proses itu menolong kita sebenarnya untuk mengenal apa itu kehendak Tuhan. Proses itu menolong kita untuk kehendak Tuhan yang sudah kita kenal itu kita pakai dalam kehidupan kita. Pasti nama Tuhan dipermuliakan dan itu menjadi berkat bagi kita. Proses itu menolong saya dan saudara untuk melihat, menilai mana yang efisien, mana yang pas nanti dengan situasi. Kami pergi sampai sana, yang sibuk ini dia punya anak. Tidak mungkin saya yang sibuk, toh saya hanya berdiri kok mau berdoa. Terus sibuk-sibuk begitu, dia punya mama bantu, dia bilang, "Mama jangan begitu, harus begini, mama." Ada sekitar 5-10 menit begitu, terus dia pun mama, saya lihat dia pun mama sumarah ini, terus dia pun mama sebut dia pun nama, anggap saja dia pun nama, ini salah omong orang tersinggung, jadi sebut siapa pun nama lah begitu yang siapa. Yandi saya sudah, supaya Yandi juga sedikit. Dia pun mama bilang, "Yandi, yang engkau sekolah itu karena mama pun pekerjaan ini tiap hari." Bisa tangkap yang saya maksud? Kamu baru tahu teori yang saya lakukan tiap hari. Andi itu yang dapat uang kau sekolah. Dalam proses yang real, yang nyata itu orang menemukan sesuatu yang kemudian bisa menolong dia membangun hidup dengan baik. Itu serius, saudara-saudara. Ada satu lulusan sarjana, dia lulus cum laude, dia pintar betul. Sudah ada beberapa perusahaan yang minta dia, tapi bagi dia orang pintar macam dia tidak bisa di itu perusahaan kecil-kecil itu. Dia pun mama ini jual lemon, tahu lemon? Saudara tidak tahu juga, tidak apa-apa. Jadi karena menunggu untuk dapat ada kesempatan di perusahaan besar, dia ikut dia pun mama jualan. Ternyata lemon yang dia mama dapat itu memang bagus, kualitas mantap. Banding dengan yang kiri kanan itu lemon mangkali sudah dari 14 minggu lalu, nanti terlalu bagus. Karena melihat bahwa ini bagus, pasti banyak orang cari. Maka dia bilang, dia mama, taruh 1 kilo itu 75.000. Sedikit, cabur banyak orang cari. Di sebelah 35.000. Dorang pergi jualan jam 8, jam 9 belum ada yang beli 1 buah juga tidak, apalagi 1 kilo. Jam 10 belum ada, jam 11 belum ada. Jadi mama hanya lihat orang di sebelah orang pun terjual. Sampai kurang lebih jam 4 sore belum ada yang beli. Belum ada. Yang kiri kanan sudah pulang semua. Terus dia pun mama bilang, "Kakak, kok kenapa kau semua sudah pulang, kita belum? Padahal kita punya jeruk ini, kita punya ini paling bagus, paling baik. Kenapa yang lain pun gitu? Tahankan dia yang 75. Kakak mau supaya keuntungan itu langsung besar. Padahal dengan hitungan 35 sama-sama kita masih untung. Maka kakak tahu bahwa ini barang bagus ini dicari oleh sedikit orang, harga mesti tinggi. Ya? Kakak duduk, kau tunggu kakak pun 75. Bisa tangkap yang saya maksud? Kadang-kadang kita tahu teori tentang sesuatu agak tinggi begitu, tapi kita tidak mau untuk berproses dari yang kecil-kecil. Kok Paul ini tegur saya, bukan tegur mas, saya rasa dia olok saya. Dia ambil kasih saya gula-gula, tahu gula-gula kok? Permen. Dia kasih saya terus
Saya kan buka langsung makan, kan tidak mungkin saya buka isi di saku toh. Saya buka pas makan juga Paul bilang saya begini, Pak, kenapa kalau nasi kita berdoa tapi kalau permen kita langsung, saya dalam hati orang maksud apa? Karena kita lihat syukur, kita lihat sesuatu itu dari hal-hal yang besar-besar saja, yang kecil-kecil kita rasa itu bukan sesuatu yang penting. Jadi jemaat mulai sebentar atau apa saya tidak tahu. Kalau mulai sebentar ada orang kasih permen atau saudara ambil permen mau makan harus berdoa. Jangan tunggu seidolo baru berdoa. Dari kecil-kecil berdoa sudah. Amin kok. Atau misalnya kalau saudara sudah mengantuk dengar saya khotbah, saudara rindu makan permen, jadi saudara, supaya saya tanya, itu kenapa tidur? Tidak apa-apa, saya berdoa. Terus menerus ya tidak ada hasil. Coba 1 kali berhenti, 2 kali berhenti, terus menerus. Dulu kami di Soe, ada keluarga satu di samping kami punya rumah itu, tetangga. Kami keluarga itu punya kambing. Tapi ada yang membedakan kami pun kambing dengan itu keluarga pun kambing. Kami punya kambing semua makan rumput selain gamal. Tapi ini Pak punya kambing makan gamal. Nah rumput susah kita cari. Gamal gampang kita dapat. Tapi kami punya kambing tidak makan gamal. Itu Pak punya kambing makan gamal. Jadi saya tanya kepada beliau, Pak kenapa Pak pun kambing makan gamal? Kami pun tidak makan. Dia senyum-senyum terus dia kasih tahu saya, Pak cari daun susah Pak. Terus yang ada di sini kan gamal banyak. Jadi yang saya lakukan adalah saya tidak kasih makan itu kambing hampir 3 hari. Menurut saudara kalau sudah 3 hari tidak makan lapar kok tidak? Lapar kok tidak? Nah, karena lapar itu maka waktu saya kasih gamal, dia terima dengan ungkapan syukur. Lakukanlah terus menerus. Ya toh? Tapi dalam melakukan yang terus menerus itu mesti fokus. Di mana-mana saya bilang saudara, siapakah orang yang paling gagal di dunia? Yang paling gagal itu kan dia tidak fokus, dia mau urus semua. Semua dia mau urus, akhirnya gagal semua. Pak Pendeta ini kita mau ke mana lagi? Ini sudah pernah coba ini. Pak, apa yang saya tidak coba apa? Semua saya coba. Iya, engkau coba semua itu, engkau model begitu sudah. Fokus dulu di satu. Lakukan itu terus menerus. Kita ini kan tidak lahir dengan handphone toh. Terus anak-anak dong sayang kita dan belikas kita handphone satu. Waktu pertama kali pakai itu kan mengerikan toh. Kita pun jari sangat besar dan sekali tendes 3 huruf keluar. Kan belum terbiasa. Mesti perhatikan baik-baik. Bapak kenapa tendes harus ABC langsung? Nanti karena seulang-ulang terus-terus. Itu biar sambil begini. Kan terbiasa. Apa yang kita biasakan itu pasti ada hasil. Tapi yang saya maksudkan di sini adalah kebiasaan yang baik ya. Supaya kemudian jangan salah. Saudara. Lalu dalam proses itu, Tuhan mau kita tuh ada nilai, dan nilai itu tinggi. Jangan bikin rendah. Dalam proses itu, Tuhan mau kita punya nilai tinggi. Ini, yang paham tentang nilai tinggi kan dia mengerti sesuatu dari bagian. Tidak ada satupun itu. Tidak ada satupun itu mas apa. Sampai tengah hari dia pulang, guru tanya bagaimana? Pak, tidak ada satu orang pun mau beli. Tidak ada satu orang pun mau beli. Bahkan mereka meragukan, jangan-jangan ini bukan emas.
Jadi betul-betul tidak ada orang, satu pun tidak. Iya, tidak ada. Oke. Sekarang engkau pergi ke tukang emas. Biarkan dia bertanya soal harga. Dia bawa ini ke tukang emas, baru pegang terus tukang emas ini bilang begini. Kalau kau jual sekian dengan harga yang sangat tinggi, boleh supaya saya beli? Dia agak heran. Dia agak heran ini. Masa kok yang tadi di sayur sana tidak ada orang mau? Di tukang emas ini, dia tawar dengan harga yang sudah cukup tinggi. Dia bilang, tunggu saya pulang tanya saya punya guru dulu. Guru, kenapa di tempat sayur sana tidak ada orang mau tawar, tapi di tukang emas ini sekali dia pegang dia langsung tawar dengan harga yang sangat tinggi? Dia punya guru jawab dengan remeh saja. Hanya orang yang tahu itu yang bisa menentukan harga itu. Hanya orang yang tahu yang bisa menentukan harga. Pastikan bahwa ketika kita menentukan sesuatu, kita berharga. Karena Tuhan mau kita berharga. Jangan bikin diri tidak berharga. Pastikan kita mau mengambil keputusan tentang apapun diri untuk satu hal yang sangat istimewa, khusus, dan tidak ada sangkut paut dengan orang, tidak ada sangkut paut. Contoh, di rumah, itu kan ada sangkut paut ketika kita ada di gereja, ada sangkut paut ketika kita ada di kerja, ada sangkut paut ketika kita ada di masyarakat. Padahal prosesnya hanya terjadi di rumah. Kita punya anak-anak yang kehilangan itu kata-kata tolong, permisi, terima kasih, maaf. Waktu kita ajar mereka di rumah, kakak, terima kasih, tolong, maaf, permisi. Nanti waktu dia di sekolah, dia omong itu. Nanti waktu dia di gereja, dia omong itu. Nanti waktu dia ada di tengah-tengah masyarakat, nanti dia pakai itu. Jadi tidak ada yang berdiri. Kait mengait. Saudara, dan Tuhan mau sebenarnya dalam proses itu kita melihat sesuatu dengan jujur. Tuhan suruh Yeremia pergi ke tukang periukin supaya engkau lihat dengan real itu seperti apa. Yang engkau tangkap dengan jujur. Tidak boleh ada barang yang membuat kita tipu. Dulu saya pernah bilang kepada saudara, ada jemaat ikut ibadat, terus di akhir dari khotbah pendeta bilang begini, saudara-saudara, khotbah hari ini akan selesai dan nanti minggu depan kita akan belajar bersama dari Markus pasal 17. Dan karena itu jemaat mesti baca-baca memang di rumah, jadi sampai sini aman. Oke, mengerti? Semua mengerti. Semua pulang, hari Minggu datang gereja. Terus waktu khotbah pendeta bilang, minggu lalu saya minta saudara-saudara membaca dari Markus 17. Yang baca boleh angkat tangan. Beberapa orang angkat tangan. Terus pendeta bilang, sekarang saya tahu kamu ini tipu. Karena Markus hanya sampai pasal 16. Kalau engkau baca sampai 17 itu sudah tambah tipu. Dalam proses itu Tuhan mau kita realistis, kita jujur, kita ya begitu saja. Kita ini yang biasa lebih-lebihkan dia, jadi akhirnya menjadi tidak jujur. Orang kalau tidak jujur itu dia berkelit di dua hal. Saudara tahu kan, saya sering ucapkan ini. Pertama, dia selalu mulai dengan sebenarnya. Kalau sudah sebenarnya itu pasti tambah dengan tapi. Kenapa tidak pergi ke gereja? Sebenarnya saya pipa. Tapi ya, tapi itu dia. Kenapa tidak ikut acara? Sebenarnya saya ikut. Tapi ya, tapi itu.
Jadi kalau sebentar pulang ketemu jemaat yang tidak ikut gereja, terus saudara tanya, kenapa tidak ikut? Sebenarnya sudah. Saya sudah tahu kau maksud itu, jangan omong-omong lagi. Gitu suka. Atau kadang-kadang kita suka berkelit yang begini. Betul. Yang Pak omong itu betul. Tapi, nah itu tapi itu yang dibikin kita tidak betul lagi. Saudara, sebenarnya kejujuran itu tanpa alibi lah. Jujur saja. Seperti kasih di mana tidak boleh ada alasan, jujur pun demikian. Itu proses yang Tuhan mau kita bangun. Ada pahit-pahitnya juga. Ada yang tidak indah, tidak enak di situ. Nah, hari ini kita akan membaptis berapa orang lagi? 3 orang. Orang tua dan para saksi ajar anak-anak dong untuk begitu. Saya senang kan. Saya kalau baptis anak-anak saya suka bilang begini. Pertama, terima kasih kepada orang tua karena telah membawa anak-anakmu untuk menerima sakramen baptisan ini. Kita memahami ini Tuhan yang kerjakan bagi anak-anak kita. Terima kasih untuk orang tua yang sudah sudah membawa anak-anak mereka datang sini. Tapi seringkali saya bilang, terima kasih juga untuk ini anak kecil dong. Tagal kamu mau baptis nih yang kamu pembapa mama datang gereja. Ini dia pun sangkut pauta di situ. Tapi untung ini keluarga rajin-rajin semua jadi aman. Saudara, kadang-kadang kita begitu. Jadi anak-anak ini hanya lihat, dia pelajar cepat ini. Anak-anak ini pelajar cepat. Dia hanya akan mengulang apa yang dia dengar dan apa yang dia lihat. Kalau bapak biasa pukul mama, kita lahirkan satu anak laki-laki yang anggap remeh perempuan. Kalau bapak mama biasa maki, kita lahirkan satu anak yang tukang maki. Bapak pukul mama, kita lahirkan satu anak perempuan yang takut lihat laki-laki. Kan tiap hari dia berhadapan. Pergilah, waktu kita penyembelahan saya sudah sampaikan kepada 3 keluarga dan orang tua saksi. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan yang keempat, ajarlah mereka segala sesuatu. Pergi, saya sudah jelaskan, jadikan semua bangsa murid, saya sudah jelaskan. Baptis mereka saya sudah jelaskan. Dan yang paling terakhir dalam kaitan dengan ini dia bilang, ajarlah segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepada. Segala sesuatu. Mau mengajar segala sesuatu berarti mesti tahu segala sesuatu baru mengajar segala sesuatu. Sehingga orang tua dan saksi tidak boleh berhenti belajar. Karena kita akan mengajarkan segala sesuatu kepada anak-anak kita. Kan kita harapkan anak-anak ini jadi hebat toh, membanggakan bagi keluarga bangsa ini gereja Tuhan. Kadang-kadang anak tidak tahu apa-apa, dia pembapa mama do yang bikin. Baik, saya lihatin dong pakai pakaian mantap ini. Kemarin waktu penyembelahan saya kasih tahu memang jangan kacauin anak pakaian dong. Kadang anak dong tidak tahu apa-apa. Dia pembapa mama. Saya pimpin satu acara syukur ulang tahun pertama. Dorang kan baru ada anak satu itu bahagia sekali. Dorang rindu supaya yang terbaik bagi anak. Woi, waktu ulang tahun saya pindah anak pun sepatu menyala. Ada bando, ada topi kecil satu di sini, dong ada. Saya waktu khotbah saya bilang dia pembapa mama, ini anak ini tidak tahu ini pakaian dong ini. Dia pembapa mama yang tahu. Kita tunggu 1 jam ke depan 1 jam ke depan itu anak sebegini. Jadi jangan orang tua pun mau mesti juga anak pun mau. Pas juga deh. Saudara lihat, kemarin saya kasih tahu orang tua, ini pakaian di toko-toko pakaian itu anak-anak itu agak mahal itu. Kenapa? Karena kita punya mau. Dia bayangkan ini anak kalau pakai ini, dia cantik. Beli cepat-cepat 1 minggu sesak. Tapi kan menggemaskan. Saudara-saudara atau sudah baik-baik ini anak jadi anak-anak yang baik membanggakan selinan dong bagus-bagus. Saya senang karena saya khotbah dan tidur. Kalau anak-anak yang tidur baik. Kalau saya khotbah dia pembapa mama yang tidur itu yang masalah itu.
Kelelahan tidak apa-apa, memang dompu masa kadang-kadang kita pun tidur dompu bangun lah. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami baru belajar sesuatu dari firman. Tuhan, satu hal yang kami percaya, kalau Tuhan di dalam kami dan kami dalam Tuhan, benih-benih firman-Mu akan bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu jadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Mungkin kami mau berkomitmen, memberi diri, Tuhan proses, Tuhan ajar. Tidak gampang, tapi bukan tidak mungkin di dalam nama Tuhan. Tolonglah kami karena rahmat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.